Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membahas tentang gambaran umum dan tips ujian sidang apoteker, khususnya di Unhas versi tatap muka. Nah, pasti ada yang bertanya, apoteker ada ujiannya juga ya? Ya ada, namanya ujian sidang komprehensif apoteker atau biasa disebut ujian sidang saja atau bisa disebut juga ujian kompre. Nah, nanti sedikit akan saya berikan gambaran ujian sidang itu gimana dan bagaimana tipsnya biar lancar dan nilainya pun memuaskan. Tapi khusus tentang UNAS ya, kalau dari universitas lain mungkin kurang lebih sama. Disesuaikan saja kalau ada mau ditambah nanti dari Unhas atau dari universitas lain bisa di kolom komentar. Nah, sistem ujiannya bagaimana? Nah, biasanya sistem ujian apoteker itu bisa saja berbeda di setiap institusi. Kemudian sistem ujian sidang terdiri dari beberapa ruangan dalam satu ruangan dengan 6-7 orang penguji dan kelompok peserta ujian sekitar 5-6 orang bahkan bisa lebih yang nantinya akan dipanggil masuk bergiliran. Bisa satu persatu, dapat pula dua sekaligus tergantung kebijakan tim penguji. Kemudian para calon apoteker harus mempertanggungjawabkan laporan yang telah dibuat terdiri atas laporan rumah sakit, apotek, dan industri serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang muncul tak terduga dari penguji. Nah, waktu pelaksanaan ujian dilaksanakan 1 atau 2 hari tergantung jumlah mahasiswa. Biasanya dimulai pukul 8 sampai selesai. Satu kelompok 5-6 jam, satu mahasiswa kurang lebih 1 jam tergantung kebijakan penguji di ruang tersebut. Nah, penguji memiliki peran tersendiri. Apa saja sih perannya? Berikut ini saya jelaskan. Yang pertama, satu sebagai ketua penguji, biasanya dari dosen Unhas yang berfungsi untuk mengatur jalannya ujian dan memberikan pertanyaan dasar seputar farmasi. Kemudian satu orang penguji dari BPOM menilai pemahaman mahasiswa terkait regulasi dan info terkini tentang obat. Kemudian satu orang penguji bidang apotek menilai pemahaman mahasiswa terkait praktik kerja profesi apoteker atau PKPA di bidang apotek. Kemudian satu orang penguji di bidang rumah sakit yang menilai pemahaman terkait bidang rumah sakit. Kemudian satu orang penguji di bidang industri atau pemerintahan. Kemudian 1 atau 2 orang penguji bidang sains farmasi dari dosen atau instansi kesehatan lainnya yang menilai pemahaman mahasiswa terkait ilmu dasar farmasi. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan menjelang ujian? Nah, sebelum hari H, yang pertama, niat. Kalau saya harus serius belajarnya. Kemudian segala berkas untuk syarat ujian dilengkapi seperti ACC-kan laporan, berkas pendukung lainnya seperti nilai TOEFL. Di Unhas itu harus TOEFL dulu minimal 450, terus bebas pustaka dan lain-lain. Kemudian buat catatan ringkas tentang perundang-undangan, Permenkes, manajemen, rumah sakit, apotek, dan industri. Kemudian buat kelompok belajar, jika Anda tipe yang suka belajar kelompok dan mudah paham teori dengan diskusi, nah ini cocok buat Anda, tapi maksimal 10 ya biar lebih efektif. Kemudian riset tentang latar belakang penguji-penguji Anda. Pertanyaan tidak akan melenceng dari keahlian masing-masing penguji. Nah, yang terakhir, jaga kesehatan agar tetap fit sampai hari H. Nah, pas hari H apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, berdoa dan minta doa restu orang tua, ini yang paling penting. Kemudian datang in time atau datang lebih awal, jangan on time atau pas tepat waktu. Kemudian perkuat mental dan fisik seperti sarapan dan lain-lain karena tekanannya biasanya makin meningkat. Nah, kemudian masuk ruangan dengan tenang, santai saja, jangan terlalu gugup, jika perlu olah pernapasan sebelumnya. Kemudian jawab sebaik-baik dan semampunya dan jangan mengada-ada. Kemudian jawab tanpa terburu-buru, jangan juga seperti robot dan perhatikan bahasa tubuh Anda.
Kemudian perlihatkan antusiasme dalam menjawab, jangan seperti terpaksa menjawab. Kemudian jangan bingung dengan pertanyaannya. Jika bingung dengan pertanyaannya, boleh minta diulang. Kemudian jika lupa, jangan langsung menyerah dan bilang tidak tahu. Coba berpikir sejenak 5-10 detik, tapi asal jangan kelamaan ya. Kemudian tatapan dan pikiran jangan terlihat kosong. Nah, ini apapun hasilnya yang teman-teman dapatkan, itulah yang terbaik buat Anda saat itu. Jadi lulus atau tidak lulus tetap harus bersyukur dan jangan berkecil hati kalau misalnya tidak lulus, tapi jangan sampai ya. Nah, bocoran pertanyaan pengalaman ujian apoteker saya. Saya cerita sedikit tentang kelompok pas di ruangan saya. Saya tidak perlu sebutkan nama pengujinya ya, teman-teman bisa lihat, saya ada posting di IG saya dengan mereka. Yang pertama, kelompok di ruangan saya itu masuknya per 2 orang. Terus karena penguji saya ada 6 orang, yang terdiri dari seperti yang saya sebutkan tadi, dari rumah sakit, apotek, BPOM, dan dosen Unhas pastinya. Kemudian dibagi 2, jadi saya misalnya penguji 1, 2, 3, teman saya penguji 4, 5, 6. Sejam berseling, setelah tanya jawab kami ditukar atau di switch. Jadi sekarang saya dapat penguji 4, 5, 6, teman saya sebaliknya dapat penguji 1, 2, 3. Ya kira-kira hampir 2 jam duduk di kursi panas. Ini khusus di ruangan saya ya. Ada juga yang masuk 2 orang sekaligus terus ditanya berbarengan, yang tahu yang jawab. Ya agak ngeri juga, kayak cerdas cermat sih. Ada juga yang kasus laporan teman yang ditanyakan kita, pokoknya banyak tipe ruangan lah, tapi kurang lebih sama-sama jawab pertanyaan. Kemudian pertanyaannya apa? Ya sesuai bidang mereka, seperti yang saya katakan sebelumnya. Pertanyaan paling banyak dan mendebarkan dari kepala instalasi rumah sakit di Makassar sih. Pas saya sebut saja Bu Mayor. Nah, pertanyaannya pasti dan seputar rumah sakit, manajemen, mulai dari pemilihan, perencanaan, pemesanan, pengadaan, pengendalian, penyimpanan, pendistribusian, sampai pemusnahan obat di rumah sakit ditanyakan sampai ke akar-akarnya. Jadi teman-teman harus betul-betul pelajari dengan baik-baik. Ditanyakan pula tentang Fornas, formularium rumah sakit, siapa yang membuat, terus doen itu apa, Pareto ABC, suhu penyimpanan, isi tabel faktur, ODD, UDD, floor stock, terus troli emergency apa, isinya apa, terus penyimpanan obat di rumah sakit bagaimana, berdasarkan apa penyimpanannya, berdasarkan abjad kah, atau stabilitas, suhu, atau bentuk sediaan. Kemudian narkotika bagaimana, terus FIFO, FEVO, LIFO, dan lain-lain. Intinya banyak. Ya alhamdulillah bisa dijawab, meskipun ya begitulah, ada sedikit kurangnya. Tapi ibu ini tidak suka kalau suara kita pelan atau tidak jelas, apalagi kecil. Ya, jadi teman-teman harus tegas kalau misalnya dapat ibu ini, seperti dia yang tegas juga. Kemudian dari BPOM. Nah, ini dari BPOM ini dia sih lebih tanya tentang isu-isu terkini tentang obat-obatan. Nah, coba teman-teman sering saja buka website BPOM, dia tanya juga tentang obat herbal, terus jamu yang mengandung BKO itu bagaimana penanganannya, terus teori farmasi lainnya seperti pengertian sediaan farmasi apa, dan juga ada pemecahan kasus gitu, seperti misalnya kalau SP obat yang tidak sesuai dengan pesanan, bagaimana penanganannya ke distributor misalnya. Kemudian dari apotek, karena saya PKPA di apotek KF,
Dulu kan ada istilah tugas khusus kan, saya dapatnya merchandising. Nah, disuruh tuh jelasin dari A sampai Z merchandising itu apa. Terus tugas yang lain kayak studi kelayakan, disuruh juga jelaskan tentang kepuasan pelanggan, VIO, home care, bagaimana penerapannya, dan juga pastinya manajemen perapotekan lainnya. Nah, dari dosen Unhas, sebut saja Prof. N, biasanya kalau di kuliah kan agak deg-degan ya, tapi pas sidang beliau banyak sekali membantunya. Terus dia berusaha untuk menjadi penengah dan penjelas pertanyaan jika mahasiswa terlihat bingung. Nah, beliau berusaha agar kita tetap tenang menjawab. Kemudian dosen yang lain kebanyakan dia menanyakan tentang laporan rumah sakit sih. Tanya juga tentang penyakit apa, terus komplikasinya bagaimana, nah, treatmentnya apa, terus ini kenapa bisa IR, terus alasannya kenapa, dan interaksinya. Ya paling seputar itu. Ditanyakan rasional tidaknya kenapa ya. Nah, kalau tentang industri juga ditanyakan dari dosen Unhas. Nah, ada juga yang sempat ditanya tentang rumus struktur salah satu prekursor. Ya, dan sempat saya lirik, teman saya disuruh gambar di papan tulis, ya lumayan juga kalau misalnya saya disuruh, ya jelas mungkin juga tidak tahu. Tapi intinya semua bisa aman kalau kalian jawab saja semampunya, jangan mengada-ngada seperti yang saya bilang tadi. Kalau ya bahasa Bugisnya, jangan pitikanakan ayah. Tapi jangan juga yang langsung menyerah ya. Intinya berusaha semampunya, kalaupun ada yang kurang mereka pasti usaha untuk memperbaiki kok. Jadi asal jangan terlihat kosong baru masuk ke ruangan sidang ya. Nah, setelah semua selesai, biasanya semua disuruh keluar sih, mereka diskusi selama beberapa menit, kemudian disuruh masuk kembali dan diumumkan apakah Anda lulus atau tidak. Nah, gitu sih kira-kira. Kalau ada yang mau tambahkan silahkan di kolom komentar. Ya buat teman-teman yang mau melaksanakan ujian sidang, semoga ujian sidangnya berjalan lancar. Dan bonusnya semoga nilainya memuaskan, amin. Nah, kalau ada saran konten berikutnya boleh di kolom komentar juga ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.